Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika bagian kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai itu salah satunya adalah rata-rata hitung. Nah, untuk rata-rata hitung, yang pertama ada mean data tunggal dan data tunggal berbobot. Nah, contoh untuk data tunggal, misalkan kita punya data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, kita akan mencari meannya atau rata-ratanya. Nah, rata-rata itu rumusnya untuk data tunggal adalah sigma xi per n. Sigma itu artinya jumlah. Nah, per n-nya itu datanya itu ada berapa. Nah, berarti untuk data tunggal ini kita jumlahkan 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Dibagi, kita lihat banyak datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, semuanya dijumlahkan, hasilnya adalah 56. 56 dibagi 7 adalah 8. Itu cara mencari rata-rata untuk data tunggal. Nah, kemudian untuk data tunggal berbobot. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini adalah contoh soal data tunggal berbobot. Nah, kita lihat di sini rumusnya FIXI, sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Nah, itu rumus rata-ratanya. Nah, misalkan caranya adalah ini X-nya dikali dengan frekuensinya. Berarti 5 kali 4 ditambah 10 kali 6 ditambah 15 kali 8 ditambah 20 kali 2. Nah, ini. Nah, terus dibagi dengan, karena sigma itu artinya jumlah, berarti 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Nah, sekarang kita lihat 5 kali 4 adalah 20, 10 kali 6 adalah 60, 15 kali 8 120, 20 kali 2 adalah 40. Dibagi dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 hasilnya adalah 20. Nah, ini yang atas kita jumlahkan, hasilnya 240. 240 dibagi 20, 12. Itu adalah rata-rata data tunggal berbobot. Jadi dikalikan dulu ke bawah, ke frekuensinya. Nah, baru dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, baru hasilnya 12. Kemudian ada juga namanya rata-rata untuk data berkelompok. Contohnya seperti ini. Ini adalah rata-rata untuk data berkelompok. Di sini 20 sampai 24 dan seterusnya, frekuensinya 48 dan seterusnya. Kita lihat untuk data berkelompok, rumusnya adalah sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk data berkelompok, karena di sini ada rentan ya dari 20 ke 24. Nah, berarti kita harus cari dulu XI-nya. XI-nya itu adalah nilai tengahnya, tengah-tengah. Tengah-tengah dari mana? Dari 20 ke 24 itu tengah-tengahnya angka berapa? Nah, kita lihat 20, 21, 22, 23, 24. Dia itu panjang kelasnya adalah 5. Dari 20 ke 24 itu panjangnya 5. Ingat ya, 20 itu sudah masuk ke hitungan dan 24 juga sudah masuk ke hitungan. Jadi dari 20 sampai 24 panjangnya adalah 5. Otomatis tengah-tengahnya adalah angka ke-3, yaitu 22. Nah, dari 25 ke 29, nah sama panjangnya juga 5, berarti tengah-tengahnya angka ketiga, yaitu 27. Dari 30 sampai 34, tengah-tengahnya 32 dan seterusnya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai tengah, baru kita cari perkaliannya. Lihat rumusnya aja,
FI kali XI, berarti frekuensi dikali nilai tengahnya, yaitu 4 kali 22, 88, 8 kali 27, 216, 14 dikali 32, 448, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan menjadi 1710. Nah, ini juga frekuensi kita jumlahkan menjadi 50. Nah, baru masuk ke rumusnya. Sigma dari FIXI. Sigma itu berarti jumlahnya, yaitu 1710 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI itu artinya jumlah dari frekuensinya, yaitu 50. Jadi 1710 dibagi 50 hasilnya 34,2. Itu cara mencari rata-rata data berkelompok. Kemudian ada rata-rata ukur. Nah, ini adalah rumus untuk rata-rata ukur. Lambangnya yaitu U besar, akar dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. N-nya itu di sini adalah ada berapa datanya. Nah, jumlah dari datanya itu ada berapa. Nah, kita lihat misalkan contohnya seperti ini, ada datanya 2, 4, 8, 16, 1. Berarti semuanya kita kalikan ya, 2 kali 4 kali 8 kali 16 kali 1. Nah, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka pangkat dari akarnya adalah 5. Nah, setelah dikalikan, ternyata hasilnya 1024. Nah, karena akar pangkat 5 artinya berapa kali berapa, jika dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 1024. Nah, di sini hasilnya adalah 4. Itu adalah cara mencari rata-rata ukur. Kemudian ada juga rata-rata harmonis. Nah, ini rata-rata harmonis. Yang pertama ada contoh untuk data tunggal. Harmonis itu lambangnya huruf H besar. Rumusnya adalah N per sigma 1 per XI. Nah, di sini untuk data tunggal berarti N-nya ada berapa nih? N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti datanya ada 6 nih. N-nya 6. Terus 1 per XI berarti 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 12. Kenapa ditambah? Karena di sini rumusnya sigma, jumlah. Nah, kemudian 6 per, ingat kalau penjumlahan untuk bentuk pecahan penyebutnya harus sama. Jadi berapa nih angka yang bisa dibagi semuanya? Nah, di sini kita ambil penyebutnya adalah 60. 60 dibagi 3 dikali 1, hasilnya adalah 20. 60 dibagi 4 dikali 1, hasilnya 15. 60 dibagi 6 dikali 1, hasilnya 10. Jadi ingat, kalau sudah dapat penyebutnya, bagi bawah kali atas. Nah, berarti 6, ini jumlahkan semuanya jadi 66 per 60. Nah, karena per seperti ini, berarti dikali balik. Jadi 6 dikali, ini dibalik, jadinya 60 per 66. Nah, ini 6 sama 66 bisa dicoret menjadi 11. Nah, baru 60. 60 dibagi 11 adalah 5,45. Berikutnya ada contoh data tunggal berbobot. Bentuknya seperti ini, rumusnya ini, yaitu sigma FI, berarti jumlah dari frekuensinya, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 5 tambah 10 tambah 5, hasilnya berapa? Yaitu 25. Kemudian sigma FI dibagi XI. Nah, kita lihat FI-nya adalah 1, XI-nya adalah 5. Berarti 1 per 5 ditambah 4 per 10 ditambah 5 per 15 ditambah 10 per 20 ditambah 5 per 25. Nah, sama caranya kayak tadi, karena di sini bilangan pecahan maka penyebutnya harus disamakan. Kita ambil
30. Sama caranya 30 dibagi 5 dikali 1. 30 dibagi 10 dikali 4. Dan seterusnya. Jadi 25 per 49 per 30. Karena per dan per, maka dikali balik, yaitu 25 dikali 30 per 49. 25 nggak bisa dibagi 49, maka 25 dikali 30, sehingga hasilnya 750. Dibagi 49, hasilnya adalah 15,31. Itu adalah rata-rata harmonis. Kemudian ada rata-rata gabungan. Nah, di sini untuk rumus rata-rata gabungan adalah X bar berarti XA dikali NA. Maksudnya itu rata-rata data yang pertamanya berapa dan jumlahnya ada berapa. Nah, ini pun sama, ditambah dengan rata-rata kedua dikali dengan jumlah yang kedua. Nah, baru di sini jumlahnya ditotalkan. Nah, kita lihat di sini langsung aja ke contoh ya, biar gak bingung. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas 11A, 11B, dan 11C berturut-turut adalah 6, 75, 80. Itu rata-ratanya. Berarti ini adalah 65, 75, dan 80. Nah, kemudian jumlah siswa kelas berturut-turut adalah 35, 30, 35. Nah, berarti ini 30, NA-nya 35, NB-nya 30, NC-nya 35. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi rata-rata kali jumlah siswa, rata-rata kali jumlah siswa, rata-rata kali jumlah siswa dibagi dengan jumlah siswanya ada berapa. Nah, kebetulan di sini 3 kelas. Kalau misalkan 4 kelas ya terus saja rata-rata jumlah siswa, rata-rata jumlah siswa. Nah, ini kita kalikan 65 kali 35, 75 kali 30, 80 kali 35 dibagi dengan 35 tambah 30 tambah 35, 100. Jadi 7.325 dibagi 100, yaitu 73,25. Nah, di ukuran pemusatan data ada juga yang dikatakan dengan modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat untuk modus data tunggal, contohnya seperti ini. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Nah, kita lihat angka yang paling banyak itu yang sering keluar adalah angka 5. Kita lihat 3 kan 1, 4 ada 2, 5 3, 6 1, 7 1. Berarti yang paling banyak di sini adalah angka 5. Itu untuk modus data tunggal. Sementara untuk modus data tunggal berbobot, kita lihat di sini frekuensinya yang paling besar berapa? Di sini frekuensi yang paling besar adalah 10. Berarti yaitu modusnya 20. Nah, karena frekuensi terbesarnya 10, maka modusnya adalah 20, angka yang ada di atas frekuensi. Nah, kemudian ada modus data berkelompok. Di sini modus untuk data berkelompok rumusnya adalah MO sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah ditambah dengan D1. D1 itu adalah frekuensi sebelum kelas modus. Terus D2 dibagi dengan D1 tambah D2 dibagi P. P itu panjang kelas. Di sini sudah ada keterangannya ya. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Nah, kita lihat untuk contohnya, misalkan ada data berkelompoknya seperti ini. Langkah pertama, kita cari dulu frekuensinya. Kelas modusnya itu di mana? Ingat, modus itu yang paling sering banyak muncul. Berarti di sini frekuensi terbesarnya berapa? Frekuensi terbesarnya adalah 11. Maka rentannya adalah 22 sampai 28. Kita lihat TB. TB itu tepi bawah. Ingat, ini adalah batas bawah. Berarti tepi bawahnya 22 dikurangi 0,5, yaitu 21,5.
Nah, terus di sini ditambah dengan D1. D1-nya itu apa? 11 dikurangi 8. Jadi frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, yaitu angka 8. 11 kurangi 8 adalah 3. Nah, kalau D2, 11 berarti frekuensi modus dikurangi sesudahnya, berarti 11 dikurangi 10, yaitu 1. Nah, sementara P-nya itu panjang kelas, artinya dari 22 sampai 28 panjangnya berapa? Ingat, 22 dan 28 udah masuk hitungan. Jadi di sini panjangnya adalah 7. Jadi 21,5 ditambah dengan 3/4 dikali 7. Selesaikan dulu yang sebelah sini karena dia perkalian. 21,5 3 kali 7 adalah 21 dibagi 4. Jadinya 21,5 ditambah 5,25. Hasilnya adalah 26,75. Itu cara mencari modus untuk data berkelompok. Nah, yang terakhir untuk ukuran pemusatan data ada yang dikatakan dengan median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk median data tunggal di sini contohnya misalkan untuk data tunggal berjumlah ganjil 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Nah, langkah pertama urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat, median itu tengah-tengahnya. Berarti dari 4 sampai 13 itu tengah-tengahnya yang keberapa? Kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9. Berarti tengah-tengahnya itu adalah angka yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu angka 8. Jadi tengah-tengahnya atau mediannya adalah 8. Nah, terus bagaimana dengan yang jumlahnya genap? Sama, misalkan ini datanya kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tengah-tengahnya itu adalah angka kelima dan keenam. Di sini angka kelimanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tengah-tengahnya ada 2 nih karena dia datanya genap. Nah, kalau tengah-tengahnya ada 2, maka cara mencari mediannya jumlahkan bagi 2. Di sini 8 tambah 10 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Itu untuk data tunggal berjumlah genap. Kemudian, untuk mencari median data tunggal berbobot, ini contohnya. Nah, caranya adalah jumlah frekuensinya ada berapa nih? 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Hasilnya adalah 25. Nah, 25 dibagi 2. Hasilnya adalah 13. Artinya mediannya itu adalah data ke-13. Nah, kita lihat 13-nya itu ada di mana? 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20. Berarti 13 itu ada di sini. Mediannya itu ada di sini. Nah, di 10 artinya mediannya adalah 20. Karena data ke-13 ada di sini. Mediannya berarti 20. Nah, kemudian untuk median data berkelompok rumusnya ini. TB ditambah N per 2 dikurangi Fs. Fs itu jumlah frekuensi sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Itu rumusnya. Nah, kita lihat misalkan contoh untuk data berkelompoknya seperti ini. Langkah pertama, cari terlebih dahulu kelas mediannya. Ingat, untuk mencari kelas median, tadi di sini rumusnya adalah N per 2. N itu jumlah frekuensinya berapa dibagi 2. Nah, kita lihat di sini jumlah frekuensinya di sini adalah 40. 40 dibagi 2 adalah 20. 20 itu ada di mana? Harus dijumlahkan secara berurutan. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 ditambah 11. Nah, berarti di sini data ke-20 itu ada di sini. Nah, jadi rentannya dari 22 sampai 28. Frekuensi kelas mediannya adalah 11.
Nah, kita lihat tadi rumusnya itu adalah TB. Nah, N per 2 dikurangi Fs. Ingat, TB itu adalah tepi bawah, berarti batas bawah dikurangi 0,5, yaitu 21,5. Ditambah, tadi N per 2 itu udah kita dapat, yaitu 20 dikurangi Fs. Fs itu artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median, yaitu 2 tambah 4 tambah 8. Nah, berarti hasilnya adalah 14. Dibagi FME, frekuensi mediannya itu adalah 11. Nah, dikali P itu panjang kelas, artinya dari 22 sampai 28 panjangnya berapa? Panjangnya di sini adalah 7. Jadi 21,5 ditambah 20 kurangi 14, yaitu 6 per 11 dikali 7. Nah, 21,5, selesaikan dulu ini. 6 kali 7 adalah 42. 42 bagi 11, 3,82, baru dijumlahkan. Hasilnya adalah 25,32. Nah, itu adalah ukuran pemusatan data. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.